Ana Ustaz untuk membacakan beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk di layar kaca Radio Gema Madinah. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, pada hari Jumat Ana dalam kondisi perjalanan Ustaz dan tidak sempat sholat Jumat, apakah saya harus membayarnya Ustaz? Syukron. Mengqadha salatnya maksudnya. Naam Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagi orang yang musafir di dalam perjalanan, maka tidak ada kewajiban Jumat baginya. Ya, tidak ada kewajiban Jumat baginya. Maka bisa dia ganti dengan salat zuhur. Dan ini dinukil ijma' oleh Ibnu Khubairah dan Ibnu Abdul Barr. Ya, bahwasanya seorang musafir tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Maka boleh diganti dengan salat zuhur. Ya, diganti dengan salat zuhur. Maka bagi bapak tadi yang tidak sholat Jumat akibat safar, maka tidak mengapa, cukup sholat zuhur saja. Dan ini terjadi ijma' di kalangan para ulama dan nukil ijma' ini oleh Ibnu Khubairah dan Ibnu Abdul Barr. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Di sini ada pertanyaan yang menarik. Afwan Ustaz, izin bertanya, masih tentang seputar sholat Jumat Ustaz. Apa yang harus dilakukan jika kami menghadiri sholat Jumat dan mendengarkan khutbah? Akan tetapi saat mau melaksanakan sholat Jumat, panitia mengumumkan peserta Jumatan tidak sampai 40 orang. Akhirnya menjalankan sholat zuhur 4 rakaat. Apakah kami mengikuti sholat zuhur 4 rakaat tersebut atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Mengenai ya kasus yang tadi ya, bahwasanya ya di tempat dia sholat Jumatnya ya tidak sampai 40 orang, sehingga diumumkan bahwasanya sholat Jumatnya diganti menjadi sholat zuhur. Ya, apakah perbuatan semacam ini dibenarkan ataukah tidak ya? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di kalangan para ulama memang tentang masalah berapakah jumlah ya pelaksanaan dilaksanakan sholat Jumat ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama di sini ya, banyak sekali pendapat ulama dalam masalah ini. Setidaknya ya ada 40 perkataan dalam masalah ini ya. Saya akan menyebutkan ya 6 perkataan yang masyhur dalam masalah ini, karena 6 perkataan ini yang paling masyhur ya. Ya, kalau mau diuntut ya kurang lebih sekitar 40 perkataan ya. Baik. Pertama ya, dan saya akan sebutkan pendapat yang paling kuat ya, bahwasanya dilaksanakan sholat Jumat tersebut ya dengan dilaksanakan oleh sebanyak tiga orang ya. Ya, 3 orang, 1 imam, 2 orang makmum ya. Dan ini berdasarkan hadis ya, berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ma min salasatin fi qaryatin la tuqamu fihi mussalah illa istahwadha alaihim syaitan. Kata Nabi SAW, tidak ada 3 orang di satu desa kemudian tidak didirikan sholat berjamaah kecuali akan dikuasai oleh syaitan mereka. Maka ini perintah, ketika ada 3 orang maka dia harus melaksanakan sholat berjamaah. Dan hadis ini bersifat umum ya, bersifat umum, baik itu sholat Jumat ataupun sholat jamaah. Pendapat yang kedua adalah bahwa sholat Jumat itu boleh dilaksanakan dengan jumlah 2 orang, antara baik itu 1 imam dan satu makmum. Ini berdasarkan juga hadis Nabi SAW ya, hadis Nabi SAW pada hadis Malik bin Khuwairis ya. Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa sahibun li, falamma aradna al-ikfal min indihi qala lana idha hadarat as-salah fa'adhdhina thumma aqima wa liya'ummukuma akbarukuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Malik bin Khuwairis, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan teman saya. Ketika kami mau pulang, Nabi pun berkata kepada kami, jika telah datang waktu sholat, maka berazanlah kalian berdua. Kemudian diri dan qomatlah kalian. Ya, dirikanlah sholat. Waliya ummukum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling tua di antara kalian. Maka di sini Nabi SAW menyuruh Malik bin Khuwairis bersama temannya untuk sholat berjamaah, untuk sholat ya, bersecara berjamaah. Dan hadisnya bersifat umum, baik itu sholat Jumat dan sholat jamaah. Oleh karena itu kata para ulama, hendaknya dilaksanakan sholat Jumat itu boleh dilaksanakan oleh dua orang. Pendapat yang ketiga yang mengatakan sholat Jumat itu ya
harus dilaksanakan dengan jumlah 40 orang, ya 40 orang. Nah, ini yang mungkin dijadikan dalil ya oleh sebagian orang kenapa salat Jumat harus dilaksanakan 40 orang. Pertama, ada 2 hadis dalam masalah ini. Pertama, hadis Jabir Ibn Abdullah ya. Kata Jabir, qal madatis sunnah anna fi kulli 40 fasa'idan jum'ah. Kata Jabir bahwasanya sungguhnya telah madat sunnah, telah berlalu dari sunnah bahwasanya setiap 40 atau lebih itu ada Jumat. Tetapi hadis ini sebetulnya hadisnya sangat lemah sekali. Hadis ini dikeluarkan Imam Daruqutni tapi hadisnya sangat lemah. Kenapa? Di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman Al-Qurashi. Di dalam sanadnya ada nama seorang rawi Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman Al-Qurashi. Ya. Berkata Imam Nasa'i, "Laita bi thiqah." Orang yang tidak bisa dipercaya. Berkata Imam Ahmad, "Idrib ala ahadithihi wa hiya kadzdzabun aw qala mawdu'atun." Kata Imam Ahmad, buang hadisnya Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Qurashi. Sesungguhnya dia ada seorang pendusta. Maka hadisnya ini hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian dalil yang kedua dijadikan dalil oleh sebagian orang salat Jumat itu harus 40 ada hadis As'ad Ibnu Zurarah. Ya, hadis As'ad Ibnu Zurarah yang diriwayatkan oleh Abi Dawud ya bahwasanya dari Ka'ab Ibnu Malik annahu kana idza sami'a an-nida yaumul jum'ah tarahhama li As'ad Ibnu Zurarah. Qultu lahu idza sami'ta an-nida tarahamta li As'ad Ibnu Zurarah qala annahu awwala man jama'a bina fi hazmin nabitin fi hurri bani bayadah fi naqi'in yuqalu law naqi'il khadamat kam antum yawma idzin qala arba'un. Ya, diriwayatkan oleh Abdurrahman ibni Ka'ab bin Malik ya, dia meriwayatkan dari bapaknya ya, setiap datang panggilan salat Jumat ya Ka'ab bin Malik ini taraham ya, mengucapkan rahimahullah terhadap Sa'ad ibn Zurarah ya, mendoakan rahmat bagi Sa'ad ibn Zurarah ya. Maka anaknya bertanya, "Wahai bapakku, kenapa setiap datang panggilan Jumat ya pada hari Jumat suruhan adzan kamu selalu taraham mendoakan rahmat Allah bagi As'ad ibn Zurarah? Kenapa?" Kata beliau, "Karena As'adlah orang yang pertama kali ya mengumpulkan Jumat ya untuk kita." Ya, kemudian anaknya bertanya, "Berapa jumlah orang pada saat itu?" Ya, kemudian dijawab oleh Ubay adalah arba'un, adalah 40 ya. Ya, 40. Maka berdasarkan hadis ini sebagian orang mengatakan 40 itu adalah syarat ya. Padahal ini yang disebut oleh para ulama waqi'atul ain. Adat ini tidak dimaksudkan. Ya, jumlah ini tidak dimaksud, datang kebetulan. Dari mana kita mengetahui jumlah ini adalah syarat Jumat kata para ulama. Tetapi ini disebut dengan waqi'atul ain. Waqi'atul ain spontanitas ya. Jumlah dengan jumlah demikian. Kalau ditanya isnadnya ada isnadnya sahih ya, tidak ada iskal di dalam sanadnya. Kemudian yang ketiga, dalil mereka yang 40 ini adalah hadis Abi Umamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La jum'ata illa bi arba'in." Tidak ada Jumat kecuali dengan jumlah 40 orang. Tetapi hadis ini kalau kita cari di buku-buku hadis, hadisnya tidak ada. Ya, ini disebutkan di buku fikih tapi tidak kita temukan dalam buku-buku hadis. Makanya ini disebut oleh para muhaddisin la aslalahu. Hadisnya tidak ada asalnya. Hadis ini tidak ada asalnya. Oleh karenanya perkataan yang 40 ini semua hadis-hadis yang mereka gunakan adalah hadisnya lemah. Hadisnya lemah kecuali satu hadis tadi, hadis As'ad Ibn Zurarah, tetapi itu tidak mensyaratkan di dalam cerita tersebut adalah 40 orang. Kemudian sebagian ulama mengatakan adalah harus jumlah yang paling sedikit ada 12 orang. Ya, ini perkataan Rabi'ah ya. Kemudian lagi mengatakan harus 7 orang ya, dan ini riwayat dari Ikrimah Maula Ibni Abbas ya. Kemudian Imam Malik ya tidak mensyaratkan ya jumlah tertentu ya di dalam salat Jumat ya. Intinya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama dan pendapat kedua, yaitu salat Jumat itu minimal 2 orang atau pendapat yang mengatakan minimal 3 orang. Karena itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih, maka inilah pendapat yang benar. Maka kasus tadi sebetulnya kurang tepat ya, panitia tersebut ya membubarkan salat Jumat ya, karena jumlahnya kurang dari 40 diganti salat zuhur, kurang tepat ya. Tetapi jika seandainya dia berkeyakinan demikian bahwasanya tidak sah salat Jumat kalau kurang dari 40, maka kalau seandainya dia berkeyakinan demikian, maka insyaallah orang yang beristihad
salah dapat satu, benar dapat dua. Maka kalau seandainya sudah terjadi demikian, maka insya Allah Allah terima sholat mereka. Ya, kalau orang berijtihad, ya benar dapat dua, salah dapat satu. Ya. Tetapi kalau seandainya dia tidak berijtihad, berfatwa tanpa ilmu, ya tidak berdasarkan dalil, ya dia tidak mengerti tentang masalah ini misalnya, tetapi seperti itu dia taklid buta, maka ini tidak boleh. Ya ini tidak boleh ya. Maka seseorang jangan bertaklid buta. Tapi kalau dia memiliki ilmu, kemudian dia meyakini demikian, karena ini salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah, kemudian dia meyakini demikian sampai kepada dia semacam itu ilmu, maka dia di sini berijtihad. Kalau orang berijtihad itu salah dapat satu, benar dapat dua. Maka kalau seandainya terjadi akibat perbuatan ijtihad dia, maka insya Allah tidak mengapa dan tidak perlu mengulangi atau mengqadha Jumatnya. Maka tidak ada dalam hal ini. Maka insya Allah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Di sini ada pertanyaan Ustaz terkait kitab yang kita kaji di sore Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya, adakah referensi buku Sahih Bukhari terjemah yang direkomendasikan? Karena yang Ana punya sepertinya penomoran hadisnya tidak sama dengan yang dikaji Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Adapun ya referensi Sahih Bukhari kalau yang bahasa Arab, ya pertama penomoran Sahih Bukhari itu harus yang paling bagus ada penomoran Dr. Fuad Abdul Baqi. Ya, Dr. Fuad Abdul Baqi. Ini ada penomoran yang mu'tamad di dalam pencarian hadis dan semisalnya. Nah, tetapi saya nggak tahu ya percetakan di Indonesia ini pakai apa. Ya, saya nggak paham ya di Indonesia ini terjemahan. Tapi kalau yang ditanya pakai bahasa Arab, maka cetakan yang paling bagus ada cetakan Darut Taksil dan percetakan Maktabah Salafiyah. Ini percetakan yang paling bagus ya di dalam Sahih Bukhari, karena Sahih Bukhari dicetak dengan puluhan cetakan ya. Maka yang paling bagus adalah Darut Taksil atau Maktabah Salafiyah kalau percetakan dalam bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Indonesia terjemahan wallahu a'lam, saya kurang tahu, saya kurang mengerti ya percetakan yang ada di Indonesia ini, khususnya yang terjemahan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban disampaikan. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, Ana mau bertanya, apabila seseorang rutin berpuasa pada hari tertentu, akan tetapi pada hari dia berpuasa baru terbangun sewaktu azan subuh, apakah sah puasa tanpa sempat berniat sewaktu sahur Ustaz? Bisa diulang pertanyaannya sekali lagi? Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, kalau seseorang rutin berpuasa pada hari tertentu, akan tetapi pada hari dia berpuasa baru terbangun sewaktu azan subuh, apakah sah puasa tanpa sempat berniat sewaktu sahur Ustaz? Seperti puasa sunnah. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, jika seandainya itu adalah puasa sunnah, maka tidak mengapa berniat setelah subuh ya, setelah terbit fajar, maka tidak mengapa. Nabi SAW pernah ya terjadi demikian. Ketika itu Nabi SAW datang kepada Aisyah. Nabi menanyakan, wahai Aisyah, adakah makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Di sini Nabi SAW berniat puasa ketika sudah lewat subuh. Ya lewat subuh. Ya maka para ulama mengatakan bahwasanya berpuasa dan puasa sunnah itu boleh ya niatnya setelah subuh. Ya kalau seandainya tidak terbangun kecuali setelah subuh misalnya seperti kasus tadi, maka tidak mengapa. Adapun hadis dari Hafsah, man lam yubayyit siyam qabla al-fajar fala siyama lahu, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa, maka para ulama membawa hadis ini kepada puasa yang wajib, kepada puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah, maka ada perbuatan Nabi SAW, beliau berpuasa ya setelah terbit fajar. Maka kalau seandainya apalagi dari kebiasaannya ya berpuasa pada hari-hari tertentu ya, seperti Senin Kamis misalnya, kebetulan pada saat itu dia bangunnya agak kesiangan, maka tidak mengapa. Walaupun dia niatnya datangnya belakangan tidak ada masalah. Yang penting sebelumnya dia tidak makan. Ya, sebelumnya dia tidak makan. Kalau seandainya dia bangun, kemudian dia makan, minum, kemudian dia niat berpuasa, maka ini tidak boleh. Selama dia sebelumnya belum makan, kemudian dia niat berpuasa, walaupun niatnya terbangunnya setelah sholat subuh, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau puasa wajib tidak boleh. Maka harus sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan masih terkait Ustaz, pada saat terbangun, saat azan,
tadi saat azan, apakah boleh minum segelas air dan makan beberapa kurma Ustaz sebelum azan selesai Ustaz? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka tidak boleh ya. Kalau sudah azan, maka tidak boleh minum, tidak boleh makan. Maka harus menjauhi makan dan minum. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya juga masih terkait Ustaz. Masjid di dekat rumah saya dan Masjid Syarifah ada perbedaan waktu 3-5 menit lebih lambat azannya Ustaz. Sementara saya terbangun karena azan di masjid dekat rumah saya. Azan mana yang diikuti gitu? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka ikutilah azan yang resmi dari pemerintah. Ya, yang dikeluarkan oleh Kemenak dan yang lainnya. Maka ikutilah karena mereka sudah melakukan penelitian ya sedemikian rupa. Maka itu yang jadi patokan. Nah, maka antum lihat masjid ini patokannya apa? Ikuti pemerintah apa tidak? Ya, Kemenak apa tidak ya? Maka kalau seandainya ikuti aturan wilayah ya, aturan yang sudah diedarkan oleh pemerintah kita tentang waktu-waktu sholat, kalau dia mengikuti itu, maka itulah yang kita jadikan rujukan, jadikan patokan ya. Adapun yang lain, maka lebih selamat kita menjadikan patokan rujukan yang telah diedarkan oleh pemerintah tentang waktu sholat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban disampaikan. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, apa hukumnya jual beli pupuk kandang, yaitu kotoran ternak seperti kotoran ayam atau kotoran kambing Ustaz? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, kotoran ayam ya, kemudian kotoran kambing itu tidak najis. Ya, dia tidak najis, dia kotor tapi tidak najis. Maka boleh diperjualbelikan. Ya, boleh diperjualbelikan. Yang dilarang adalah memperjualbelikan najis. Sedangkan kotoran ayam dan kotoran kambing itu tidak najis, maka boleh diperjualbelikan dan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid? Karena takut salah, saya sering was-was setiap membaca Al-Qur'an Ustaz. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib ya. Wa rattil Qur'ana tartila. Kata Allah, bacalah Al-Qur'an dengan secara tartil. Maka membaca Al-Quran dengan cara tajwid hukumnya wajib ya. Tetapi seseorang harus menghindari sifat was-was ya. Kalau seandainya dia tidak mampu, makanya tidak mengapa ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau seandainya ada kesalahan, maka jangan sampai dia was-was ya. Maka kalau ada kesalahan terus dia belajar dan insya Allah dengan dia terus belajar dia akan bisa memperbaiki kesalahannya. Jangan kita salah, kita biarkan, tidak belajar, maka belajar ya. Tetapi juga jangan was-was, ya jangan was-was ketika baca, wah saya masih salah ini, berarti sholat saya tidak sah. Akhirnya dia tidak selesai. Maka kita jangan was-was, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita merasa diri kita kurang bagus, kurang tajwidnya, maka terus belajar. Kita berusaha memperbaiki kesalahan kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Afwan Ustaz, jika ada orang yang memberi zakat kepada kita, kondisi kita adalah seorang janda yang tidak susah-susah amat Ustaz, dan si pemberi pun memberikan zakatnya dengan cara yang kurang menyenangkan, apakah kita bisa menolaknya Ustaz dan bagaimana caranya Ustaz? Jazakumullah khair. Jika seandainya Anda merasa bukan orang yang miskin, bukan orang yang berhak menerima zakat, maka harus ditolak. Harus bilang kepada yang mengasihkan, afwan, saya tidak berhak menerima ini. Ya, tidak berhak menerima ini. Maka kasihkan ke yang lain. Semacam itu, ya. Ya, maka ditolak ya. Ditolak ya. Kalau kita merasa orang yang tidak berhak menerima zakat, ya. Maka ditolak. Jangan seseorang dia merasa tidak berhak, dia terima saja. Ya, jelaskan kepada yang saya tidak berhak, ya. Maka jelaskan saja langsung semacam itu. Ya, kalau seandainya tetap dia kasih Ustaz ke saya, Ustaz, dia tidak mau tahu, pokoknya dia kasihlah ke saya gitu ya. Maka antum kalau merasa tidak berhak, kasihkan kepada orang yang berhak antum kasihkan semacam itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, benarkah di alam kubur orang yang sudah meninggal itu bisa mendoakan keluarganya yang masih hidup Ustaz? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka wallahu a'lam. Orang di alam kubur apakah bisa mendoakan orang yang masih hidup? Yang jelas ya, orang yang hidup mendoakan orang yang di kuburan. Ya, orang yang hidup
mendoakan di kuburan. Karena doa orang hidup itu bermanfaat bagi orang yang di dalam kuburan. Makanya kita disunahkan ketika kita ziarah ke kuburan, maka kita disunahkan untuk mendoakan orang-orang yang meninggal di dalam kuburan. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini, Ustaz izin bertanya, bagaimana sikap sebagai orang tua jika anak kita diberi tugas dari ustazahnya Ustaz, mungkin dari sekolahnya Ustaz, untuk melafadzkan niat wudu atau niat sholat 5 waktu Ustaz? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka seseorang tua jika melihat demikian maka arahkan anaknya kepada yang kepada yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia melihat di sekolahan itu ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah misalnya, maka dia mengarahkan anaknya kepada hal-hal yang sunnah ya. Misalkan, oh ini ini yang sunnahnya semacam ini yang tidak sunnah. Maka cukup diarahkan anaknya sehingga anak tersebut paham ya, Misalnya anaknya misalnya di sekolahan misalnya, kalau mau mengharuskan anaknya misalnya harus berjoget misalnya, kita katakan sebagai orang tua, nah ini berjoget ini tidak boleh ya, ini tidak dianjurkan di dalam syariat, maka jangan dilakukan semacam itu, maka diarahkan kepada yang baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang tua ya hendaknya dia memilih sekolah anaknya, sekolah yang bagus ya, sekolah yang guru-gurunya terpercaya ya, guru-gurunya ya kita tahu orang-orang baik ya, berilmu, maka hendaklah memilih ya, selektif dalam memilih sekolah sehingga orang tua tersebut merasa aman ketika anaknya berada di sekolah tersebut. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan dari jawaban yang disampaikan bisa kita ambil manfaatnya bersama. Dan saya RGM, demikian perjumpaan kita di malam hari ini. Salah khilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.